Hai dear, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Luxuries Mom. Di sini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan mereviewnya, juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle. Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru. So tanpa basa-basi lagi, keep watching and enjoy this video. Di video kali ini aku akan membahas hal-hal yang mungkin tidak biasanya aku bahas. Ini berdasarkan beberapa permintaan yang masuk di DM Instagram aku. Beberapa orang meminta aku untuk membuat video bagaimana cara aku menyimpan tas-tas koleksi aku dan bagaimana cara aku membersihkan tas-tas tersebut. Setelah aku berpikir cukup panjang, akhirnya aku putuskan untuk membagi pengalaman aku dalam menyimpan dan membersihkan tas-tas aku. Jadi di sini aku mau bilang bahwa aku sama sekali bukannya ahli ya di bidangnya sebenarnya. Jadi apa yang akan aku bagikan di sini, yang akan aku share di sini itu semata-mata adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Jadi sebelumnya aku minta maaf kalau apa yang akan aku sampaikan nanti banyak kekurangannya atau mungkin ada hal-hal yang kurang tepat. Tapi sejauh ini hal-hal inilah yang aku lakukan dan cukup berhasil untuk seluruh koleksi tas aku. Yang akan aku bahas di sini adalah bagaimana cara aku membersihkan tas-tas aku. Nah, ini juga sebenarnya membersihkan tas itu butuh keahlian khusus, terutama untuk kasus-kasus tertentu ya. Di tas kamu mungkin terkena noda yang cukup serius, kotoran yang cukup serius. Tapi di sini aku akan membagikan bagaimana cara aku membersihkan tas yang ya hanya terkena sedikit kotor atau debu gitu. Kalau kasusnya seperti itu sih aku masih bisa ya melakukannya sendiri di rumah tanpa bantuan dari spa bag atau bantuan profesional. Di sini aku ada satu tas yang akan aku contohkan sih bagaimana aku membersihkan tas-tas aku biasanya. Jadi biasanya aku itu di rumah itu menyiapkan beberapa item untuk membersihkan tas-tas aku. Contohnya adalah pembersih tas untuk bahan kulit, baik itu kulit sintetis ataupun kulit asli, dan juga lap yang lembut untuk mengelap tas-tas yang akan aku bersihkan. Biasanya sih yang aku pakai adalah pembersih kulit dari Smart Leather seperti ini. Nah, ini aku beli kalau nggak salah udah cukup lama ya. Ini aku beli di S Hardware di bagian untuk perawatan kulit gitu ya, perawatan kendaraan itu biasanya mereka letakkan untuk di situ ya, untuk membersihkan kulit. Di sini fungsinya tidak hanya untuk membersihkan kulit, tapi juga sebagai conditioner dan proteksi kulit. Jadi dia juga bisa sebagai pembersih, memprotek kulit tas kita, dan juga bisa untuk pelembab ya sebenarnya. Kenapa pelembab itu penting? Karena kalau tas kita sekalipun kondisinya dalam keadaan bersih, usahakan, menurut aku tuh ya, usahakan entah itu sebulan sekali kamu lap semua tas kamu dengan conditioner kulit. Jadi kulit asli itu nanti tidak mengeras, jadi tetap menjaga kelenturan. Menurut aku ya, kulit itu tetap harus dijaga kelenturannya. Seperti kulit kita aja deh gitu, kita kan tetap harus menjaga kelembapannya gitu ya, agar tetap lembut. Nah, begitu juga dengan kulit tas ya menurut aku. Jadi biasanya tuh aku sebulan sekali akan melakukan pembersihan juga untuk menjaga agar kulit tas aku itu tetap lembab. Caranya tuh sebenarnya simpel banget ya, entah itu cuman sekedar untuk menjaga kelembapan kulitnya atau memang benar-benar untuk membersihkan. Biasanya ini akan aku contohkan ya. Biasanya ini kan aku siapkan kain yang lembut, entah itu dari microfiber. Kalau aku ini kayaknya dari bahan handuk yang benar-benar lembut ya, jadi nggak merusak tekstur kulit, tidak merusak permukaan kulit tas kita ya. Ini biasanya aku tuang, nggak terlalu banyak yang aku tuang di sini. Ini seperti ini.
dia kayak gel ya, sebenarnya dia bentuknya kayak gel. Nah ini karena yang aku contohkan ini di belakangnya ini bagian kulit asli ya. Kalau di depannya ini kanvas tasnya, tapi bagian belakangnya ini kulit asli dan kulitnya smooth leather gitu. Nah biasanya karena jarang juga aku pakai, aku akan menjaga agar tas ini tetap lembab. Biasanya tuh tinggal aku usap, diusap satu arah. Aku tuh nggak pernah meng-scratch tasnya atau menggosoknya dengan arah yang berbeda-beda, karena menurut aku itu juga nggak bagus ya. Jadi biasanya usahakan aku lap dengan lembut, pakai lap lembut juga, satu arah aja, satu arah. Dan ini cukup berhasil ya menurut aku, tidak merusak permukaan tas kita. Jadi satu arah saja seperti ini kalau kalian lihat. Dan biasanya kalau ada noda yang agak membandel, biasanya baru agak digosok lembut atau di tap-tap seperti ini, ditekan-tekan seperti ini sampai nodanya terangkat. Aduh, kalian bisa lihat nggak ya? Di sini ada kayak titik. Sebenarnya tasnya bersih banget. Pokoknya ada kayak di sini tuh ada titik ya, ada titik nih. Aku tap-tap seperti ini, dia bersih lagi sebenarnya gitu. Nah, kalau ada kotorannya kan kalau tasnya bersih sebenarnya, tinggal ditekan-tekan seperti ini sampai kotorannya terangkat. Biasanya sudut-sudut ya, sudut-sudut tas biasanya. Nah ini bagian atas nih, ini kemarin ada kayak bekas lem di sini, kalau kalian bisa lihat ada kayak bekas lem. Nah aku usahakan untuk mengangkat bekas lem ini dengan pembersih kulit ini gitu, takutnya ini. Dan dia udah mulai terangkat sih bekas lemnya. Kalau ada kotor-kotor juga dia terangkat, dan pasti kulitnya juga jadi lembab nih. Kalau kalian bisa lihat ya, lebih shiny ya, lebih mengkilap sebenarnya, dan ini juga bisa melindungi. Biasanya kalau ada efek kayak glossy gini, biasanya air itu nggak menyerap ya. Kalau terkena percikan air biasanya dia akan seperti efek daun talas gitu ya, airnya tuh akan jatuh aja seperti itu. Mungkin ini ya salah satu fungsi dari pelindung kulit yang tadi, salah satu fungsinya. Ini sudah aku lap-lap seperti ini. Nah, dia akan hilang nanti, cukup bersih. Dan ini memang andalan aku banget, aku pakai biasanya untuk membersihkan hampir semua tas-tas aku. Yang biasanya itu kelamaan disimpan juga nanti kan ada kotor-kotor di sudut karena kena debu. Biasanya setelah setiap sebulan sekali gitu ya, aku biasanya kan akan rajin mengoleskan pelembab untuk kulit tasnya. Biasanya sekalian aku bersihkan, dan itu memang bersih, memang kotorannya terangkat, dan tasnya juga jadi kelihatan tetap seperti baru menurut aku. Tapi ini hanya untuk kulit ya, baik itu kulit sintetis maupun kulit asli. Kalau untuk kanvas itu seperti bahan kain seperti ini aku nggak pernah ngebersihin sendiri ya. Kalau benar-benar terkena kotoran atau noda, biasanya itu kalau yang aku cari tahu gitu ya, aku baca-baca katanya sih mudah banget ya, dikasih sabun bayi aja, digosok pelan gitu, terus dikeringkan benar-benar sampai 100% kering baru boleh dipakai lagi. Tapi aku sendiri belum pernah membersihkan yang jenis kanvas kayak kain ini atau jenis nylon bag. Aku belum pernah bersihkan. Biasanya kalau memang benar-benar kotor banget, aku bawa di tempat cuci tas khusus untuk aku minta tolong mereka untuk mencucikan. Menurut aku sih, aku jadi lebih merasa aman seperti itu dibanding aku harus bersihkan sendiri, malah takut tambah rusak gitu tasnya. Tapi kalau untuk kulit aku malah lebih mudah gitu cara membersihkannya, karena cairan-cairan pembersih kulit itu kan banyak dijual dan memang udah benar-benar efektif. Jadi aku lebih bisa gitu membersihkan tas dari bahan kulit daripada kanvas atau nylon bag, karena aku kayak takut gitu kalau harus dicuci, harus terkena air dalam jumlah yang cukup banyak, itu aku kayak masih takut aja gitu, takut rusak gitu. Biasanya ini yang aku lakukan ya, selain dari yang tadi ini pelembab kulit yang ini yang aku bilang, aku juga punya satu lagi untuk membersihkan tasku dari noda. Tas-tas kulit itu aku beli di tempat Bag Spa, yaitu Your Bag Spa. Ini cairannya menurut aku ini ampuh banget untuk membersihkan noda. Your Bag Spa ini sangat-sangat ampuh untuk membersihkan noda. Nah ini kalau tas yang sudah benar-benar parah kotornya atau rusaknya, memang aku bawa ke Your Bag Spa. Mungkin kamu bisa cek juga di kota kamu ada nggak Your Bag Spa ini. Kalau ini di Bekasi, di Jakarta banyak ya, di Bandar Lampung ada. Nah ini Your Bag Spa ini memang dia khusus untuk
membersihkan tas, repairing tas gitu ya. Kalau tas kamu mungkin rusak atau recolor untuk diwarnai kembali misalnya. Dia memang profesional di bidang itu, makanya kalau untuk yang berat itu biasanya aku bawa ke mereka. Tapi kalau untuk sekedar membersihkan tas kulit dari sehabis dipakai, biasanya sebelum disimpan aku pasti akan bersihkan dulu tasku karena memastikan untuk tidak ada noda. Karena biasanya kalau kotoran di tas dibiarkan lama, itu semakin lama akan jadi semakin sulit untuk hilang. Jadi baiknya seketika itu, ketika terkena noda atau kotoran, secepat mungkin kamu langsung bersihkan aja gitu. Jangan ditunda-tunda besok bulan depan. Itu malah akan jadi sulit gitu untuk dibersihkan. Makanya aku selalu siapin si letter cleaner ini untuk membersihkan tas-tas aku yang mungkin habis aku pakai jadi terkena noda. Ini jadi kayak apa ya, pertolongan pertama lah untuk menjaga agar tasku tetap bersih. Kalau yang satunya lagi juga selain membersihkan, itu menjaga agar tasku tetap bagus gitu tekstur kulitnya setelah disimpan cukup lama. Kalau untuk bahan PVC, kalau kamu tahu kan, seperti aku punya beberapa tas yang bahannya PVC, seperti kayak LV aku itu kan bahannya PVC ya, atau coating canvas kalau orang bilang gitu. Jadi dia bukan, atau coating leather gitu, tapi sebenarnya bukan leather gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau di brand-brand tas itu kayak di yang dia signature dan tas itu kayak Coach, MK yang kayak ada tulisan-tulisannya itu, tapi dia bukan bahannya kain. Kalau tas PVC kamu terkena noda, itu cara yang paling mudah untuk membersihkannya adalah dengan lap yang lembut. Kamu kasih sedikit air, kamu lap, atau untuk lebih praktisnya biasanya aku pakai tisu basah. Tisu basahnya tapi yang perlu kamu ingat adalah tisu basah yang kandungannya itu hampir 100% air nih, seperti ini. Kalau ini aku pakai merek Pigeon, kamu bisa cari merek-merek lain sih. Tapi kenapa aku pakai brand dari Pigeon ini untuk tisu basahnya? Karena ini adalah pure water. Jadi kalau cari untuk membersihkan tas yang berbahan PVC itu, usahakan kalaupun mau memakai tisu basah adalah yang pure water ya, pure water. Jadi benar-benar harus pure water, tanpa pewangi, lalu dia tidak mengandung alkohol juga, jadi benar-benar aman. Jadi sebenarnya basically-nya bahan dasarnya itu adalah 99% adalah air. Kebanyakan tisu basah yang beredar, yang biasa kita pakai itu kan mengandung alkohol, mengandung warna mungkin, atau mengandung pewangi. Tapi kalau yang pure water itu enggak. Kalau mungkin kamu sulit mendapatkan yang tisu basah yang pure water seperti ini, kamu bisa pakai kain, kamu basahi sedikit air, lalu kamu tinggal lap aja nodanya. Kalau untuk PVC menurut aku jauh lebih mudah perawatannya dibanding jenis tas lainnya. Jadi itu aja video yang aku sampaikan hari ini tentang bagaimana cara aku menyimpan tas-tas koleksi aku dan bagaimana cara aku membersihkan tas-tas tersebut. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan cukup menghibur untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya. So keep healthy and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.